إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim meriwayatkan dalam sahih mereka berdua dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lam yatakallam fil mahdi illa thalatha." Tidak ada yang berbicara tatkala masih kecil digendong kecuali hanya 3 orang. Isa bin Maryam, yang pertama Nabi Isa alaihissalam, yang kedua adalah sahibu Juraij, anak kecil tentang kisah Juraij, yang ketiga adalah seorang anak yang didoakan oleh ibunya untuk menjadi orang kaya, namun dia tidak mau, dia berbicara, enggan, menolak doa ibunya tersebut, dan yang dia berdoa, ibunya berdoa agar dia dijauhkan tidak menjadi seorang yang dipukulin, dituduh berzina. Kemudian sang anak mengatakan, jadikanlah saya seperti orang tersebut. Adapun yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini adalah tentang sahibu Juraij, tentang anak kecil yang berbicara dalam kisah Juraij. Siapakah Juraij? Kata Nabi SAW, "Kana Juraijun rajulan abidan." Adalah Juraij adalah salah seorang lelaki yang ahli ibadah dari Bani Israel. Fakana yattakhidhu sawma'atan fakana fiha, dan beliau membuat sebuah sawma'ah, semacam musalla atau kuil, tempat beribadah yang letaknya agak jauh dari tempat pemukiman, yaitu di tempat yang agak tinggi. Maka dia pun konsentrasi untuk beribadah kepada Allah di kuilnya tersebut. Fa'atathu ummuhu wa huwa yusalli. Maka suatu hari ibunya datang, mungkin rindu ingin menyenguk Juraij, sedangkan Juraij sedang salat. Faqalat, maka ibunya berkata, memanggilnya, "Ya Juraij, wahai putraku Juraij." Sementara dia sedang salat, maka dia berkata, "Ya Rabbi ummi wa salati." Ya Rabbku, apa yang harus aku lakukan? Dalam hatinya dia bertanya, apakah saya melanjutkan salatku ataukah aku batalkan untuk menjawab panggilan ibuku? Fa aqbala ala salatihi. Akhirnya dia pun memilih untuk melanjutkan salatnya. Fansarafat, maka ibunya pun pulang. Falamma kana minal ghad, tatkala keesokan harinya ibunya datang lagi. Atathu ummuhu, ibunya datang lagi. Fanadat ya Juraij, ibunya panggil, wahai Juraij. Wa huwa yusalli, Juraij sedang salat. Maka dia berkata, "Ya Rabbi ummi wa salati." Wahai ya Rabbku, mana yang harus saya lakukan? Lanjutkan salatku atau aku batalkan salatku memenuhi panggilan ibuku? Fa aqbala ala salatihi, akhirnya dia tetap melanjutkan salatnya. Fansarafat, ibunya pulang lagi. Falamma kana minal ghad, tatkala hari ketiga, atatu ummuhu wa huwa yusalli, ibunya datang lagi dan Juraij sedang salat. Maka dia memanggil putranya, "Ya Juraij, wahai putraku Juraij." Juraij berkata, "Ya Rabbi ummi wa salati." Ya Rabbku, memenuhi panggilan ibuku, batalkan salat atau lanjutkan salat. Fa aqbala ala salatihi, ternyata dia memilih untuk ketiga kalinya tetap melanjutkan salatnya. Maka ibunya pun marah. Maka ibunya berdoa, "Allahumma la tumithu hatta yanzura ila wujuhil mumisat." Ya Allah, jangan kau matikan Juraij sampai dia melihat kepada wajah-wajah wanita pezina. Fakana Banu Israel yatadhakkaru Juraijan, yatadhakkaruna Juraijan wa ibadatahu. Adalah orang-orang Bani Israel, mereka sedang bercerita tentang Juraij dan bagaimana ibadahnya Juraij, dan mereka hasad kepada Juraij. Wa kanat imra'atun baghiyun yutamatsalu bihusniha, dan di antara mereka ada seorang wanita yang sangat cantik, wanita pezina, bahkan disebut-sebut tentang kecantikan yang sangat luar biasa. Maka wanita ini berkata kepada mereka, "In syi'tum la aftinannahu lakum." Kalau kalian mau, biarkan saya menggoda Juraij, saya memfitnah Juraij untuk kalian, karena mereka hasad kepada Juraij. Fata'arradat lahu, maka wanita ini pun pergi menuju Juraij, kemudian dia menggoda Juraij. Dalam riwayat, wa kallamathu fa'aba, dia ngomong dengan Juraij, tapi Juraij tidak peduli. Fala yaltafit ilaiha, dan Juraij tidak menengok pun kepada sang wanita tersebut. Akhirnya apa? Fa'atat ra'iyan,
kana ya'wi ila sauma'atihi. Kemudian wanita ini pun datang kepada seorang penggembala kambing yang biasanya bernaung di sekitar kuilnya Jurej. Famakkanathu min nafsiha, maka dia pun membiarkan penggembala kambing tadi untuk menzinahinya. Fawaqa 'alaiha, maka wanita tersebut pun digauli oleh sang penggembala kambing. Fahamalat, falamma waladat, maka dia pun hamil. Tatkala kemudian dia melahirkan anak tersebut, maka qalat huwa min Jurej, dia berkata ini anak hasil perzinahan dengan Jurej. Maka orang-orang pun ngamuk, orang-orang pun marah. Fa'atauhu, maka mereka pun datang kepada Jurej. Fastanzaluhu, maka mereka turunkan Jurej, keluarkan Jurej dari kuilnya. Wahadamu sauma'atahu, kemudian mereka hancurkan kuilnya, musallanya dihancurkan. Jurej faja'alu yadribunahu, mereka pun memukuli Jurej. Jurej berkata, ma sya'nukum, ada apa dengan kalian? Apa yang kalian lakukan? Kata mereka, tazanaita bihadhil baghi, kau telah berzina dengan seorang wanita pezina dan akhirnya dia melahirkan seorang anak. Maka Jurej berkata, aina sabi, mana sang anak? Faja'u bihi, maka mereka pun mendatangkan anak tersebut. Kata Jurej, da'uni hatta usaliya, biarkan aku sampai aku salat. Maka dia pun berwudu, kemudian beliau pun salat. Kemudian fa'atas sabi, setelah salat dia pun mendatangi anak kecil tersebut. Fata'ana fi batnihi, kemudian dia pun memukul atau menusuk ke perut anak tersebut. Kemudian Jurej berbicara sama anak tersebut. Kata Jurej, ya gulam, man abu, wahai sang anak, siapa bapakmu? Maka anak tersebut berbicara, fulan ar-ra'i, bapakku adalah sang penggembala kambing. Maka orang-orang pun sadar. Faqbalu ilaihi, maka mereka pun datang kepada Jurej. Mereka pun mencium Jurej. Kemudian mereka menyesal, mereka berkata, nabni laka sauma'atan min dhahab, ya Jurej, kami akan bangunkan kembali kuilmu dari emas. Kata Jurej, la a'iduha min tin kama kanat, jangan, bangunkanlah kembali musallaku seperti sedia kala dari tanah. Inilah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah Jurej, seorang dari Bani Israel yang sangat saleh, yang dia melakukan kesalahan. Kesalahan tersebut mungkin karena ketidaktahuannya. Oleh karenanya Nabi SAW mensifati Jurej dengan rajulan abidan, seorang yang ahli ibadah, tetapi ilmunya tidak mumpuni. Oleh karenanya tatkala dia dipanggil oleh ibunya, kata para ulama, seharusnya dia batalkan solat sunnahnya, lantas dia memenuhi panggilan ibunya. Adapun kalau dia dalam solat wajib, maka hendaknya dia menyegerakan solatnya, lantas dia menyambut panggilan ibunya. Dan hadis ini menunjukkan tentang agungnya berbakti kepada kedua orang tua. Bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua merupakan sebab dimasukkannya seorang ke dalam surga. Dan ibunya Jurej ketika marah, dia pun berdoa kepada Jurej dengan doa dalam rangka untuk beri pelajaran kepada Jurej. Dia tidak berdoa, ya Allah binasakanlah putraku, ya Allah buatlah dia berzina dengan seorang wanita pezina. Tidak, dia hanya berdoa, Allahumma la tumithu hatta turiyahu wujuhal mumisat. Ya Allah, jangan kau matikan dia, ya, wafatkan dia sampai dia melihat wajah-wajah wanita pezina. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan tentang adanya karamah bagi para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Jurej, seorang yang saleh, yang sibuk beribadah. Ya, maka Allah memberikan kepada dia karamah sehingga sang anak, sang bayi yang masih digendong bisa berbicara. Dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya Allah memberikan karamah kepada wali-wali Allah. Akan tapi karamah tersebut adalah anugerah dari Allah tanpa dipelajari terlebih dahulu. Tiba-tiba Allah berikan kepada hamba-hambanya yang saleh tatkala mereka butuhkan. Adapun yang terjadi di zaman sekarang, sebagian orang belajar karamah dengan ritual-ritual ibadah tertentu, dengan bacaan-bacaan tertentu, dengan zikir-zikir tertentu, maka itu bukan karamah, karena karamah tidak bisa dipelajari. Datang begitu saja dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah hentikan jika sudah tidak diperlukan lagi. Adapun apa yang didengung-dengungkan bahwasanya belajar ini maka bisa sakti, ketahuilah itu hanyalah sihir atau perdukungan. Maka seorang waspada jangan sampai terjebak dalam kesyirikan atau praktek-praktek yang tidak disyariatkan dalam Islam. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin, sungguhnya dalam kisah Juraij ini ada faedah besar yang kita dapatkan, yaitu sebagaimana sabda Nabi SAW, ta'arraf ila Allahi fir rakha ya'rifka fi syiddah. Kenalkanlah dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kenalilah Allah tatkala kau dalam kondisi lapang, niscaya Allah akan mengenalmu tatkala kau dalam kondisi sulit. Lihatlah Juraij, tatkala dia senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi genting, dalam kondisi sulit, maka Allah pun menolongnya dengan memberi karomah kepadanya. Dan lihatlah Juraij, tatkala menghadapi permasalahan, apa yang dia lakukan? Dia mengatakan, da'uni hatta usalliya. Tinggalkan aku salat terlebih dahulu. Dan itulah sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menghadapi sesuatu yang sulit, maka yang pertama kita lakukan mengeluhkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amr fazi'a ila salat. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau menghadapi sesuatu yang menggelisahkan, permasalahan, maka beliau segera salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti sebagian kita, begitu ada permasalahan yang dipikirkan, saya mau ngomong ke siapa, siapa yang bisa bantu saya. Sebelum itu semua, maka hendaknya seorang mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Rabbul Alamin, karena segala perkara di tangan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana Allah sebutkan para anbiya dalam kondisi mereka sulit, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Yunus alaihi salam, "Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alaihi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Tatkala Nabi Yunus alaihissalam dia pergi meninggalkan kaumnya, dia menyangka kami tidak akan menyempitkan urusannya. Tiba-tiba Allah menghukumnya, kemudian dia ditelan oleh ikan paus dan dibawa dalam tengah-tengah lautan. Maka Allah berkata, fanada fi dhulumat. Maka dalam kondisi dalam kegelapan yang bertumpuk-tumpuk, kata para ulama, Nabi Yunus dalam kegelapan perut ikan paus, kemudian dalam kegelapan malam dan dalam kegelapan laut. Siapa yang bisa mendengar suara Nabi Yunus alaihissalam kecuali Rabbul Alamin? Fanada fi dhulumat, maka dia berkata, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah, sungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka Allah pun selamatkan Nabi Yunus alaihissalam. Falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batni ila yaumi yub'atsun. Kata Allah, kalau bukan karena Yunus sebelumnya orang yang suka bertasbih. Sebagian para ulama mengatakan dia sebelumnya, sebelum terkena musibah tersebutlah orang yang suka salat. Maka tentu kalau dia tidak salat sebelumnya, kami akan biarkan dia dalam perut ikan paus sampai hari kiamat. Namun Allah menolongnya. Kenapa? Karena sebelumnya dia sering mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dia sering bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sering mengenal Allah tatkala dalam kondisi lapang. Maka ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita terkena musibah, tatkala terkena masalah, maka pertama tempat kita mengadu, tempat kita mengeluhkan keluhan kita adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan Nabi Yakub alaihissalam, "Innama ashku bathi wa huzni ila Allah." Sungguhnya aku mengadukan kesedihanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai orang melakukan perkara yang hina. Dia mengadukan permasalahannya di medsos, dia hinakan dirinya di medsos, mengemis-ngemis di medsos. Maka seorang sebelum dia bermusyawarah dengan siapapun, yang pertama kali dia keluhkan permasalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala, wudu dan salat bermunajat kepada Rabbul Alamin. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dalam kisah ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi dari arah-arah yang tidak disangka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan dia solusi dan Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Siapa yang menyangka Juraij dituduh berzina, kemudian ternyata anak kecil yang digendong bisa berbicara. Tidak ada yang menyangka demikian. Tiba-tiba anak tersebut berbicara dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk membela Juraij. Oleh karena betapa banyak cerita tentang orang-orang soleh, mereka terdesak, terhimpit, terjepit, lantas mereka mengadahkan tangan mereka ke langit meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun semua pintu tertutup, pintu langit tidak pernah tertutup, lantas Allah berikan solusi kepada mereka dari arah yang mereka tidak sangka-sangka. Oleh kerana seorang senantiasa thiqah, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Di antara faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini, bagaimana takwanya Jurayj meskipun dia bersendirian. Tatkala didatangi oleh sang pezina, dalam sebagian riwayat wanita pezina tersebut, bayangkan kata Nabi SAW, yutamatsalu bi husniha, menjadi ukuran tentang kecantikan. Artinya wanita sangat cantik jelita. Kalau ada orang berbicara tentang kecantikan, maka disebutlah wanita pezina ini, karena dia benar-benar sangat cantik jelita. Dan dia datang kepada Jurayj. Jurayj bersendirian, maka dia menggoda Jurayj, maka dia bernyanyi-nyanyi, dia menampakkan sebagian kecantikannya, menampakkan sebagian auratnya, tetapi Jurayj tidak peduli. Lam yaltafit ilaiha, Jurayj tidak peduli. Dia bertakwa kepada Allah tatkala di hadapan banyak orang dan juga tatkala bersendirian. Ini harus kita pikirkan di zaman kita sekarang ini. Betapa banyak orang yang tatkala di hadapan banyak orang, di hadapan manusia, seakan-akan dia wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala dia bersendirian, dia adalah wali syaitan, dia temannya syaitan, maka dia berkelana dalam kemaksiatan di internet dan di dunia maya. Maka seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah di antara hukuman yang ibunya Jurayj mendoakan agar mengenai Jurayj adalah Allahumma la tumitu hatta turiyahu wujuhal mumisat. Ya Allah, jangan kau wafatkan Jurayj sampai kau buat dia melihat wajah-wajah wanita pezina. Disebut dalam sebagian riwayat, waktu Jurayj diambil oleh kaumnya, dibawa jalan, kemudian keluar melewati perkampungan atau tempat wanita pezina, maka wanita pezina pun keluar melihatnya dan dia pun melihat mereka, maka dia pun tersenyum. Maka orang bertanya, kenapa kau tersenyum? Kata dia, saya ingat doa ibuku. Inilah doa ibuku dikabulkan. Maka ibu Jurayj memandang bahwasanya melihat wajah wanita pezina adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengabulkan doanya ibu Jurayj. Ya. Maka seorang harus sadar jika dia melihat wajah pezina, sungguhnya dia sedang dalam hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara sekarang begitu mudah kita melihat wajah-wajah pezina. Tinggal kita masuk ke internet, kita klik mana yang kita kehendaki. Seandainya kalau terlihat tidak kita sadari, mungkin Allah memaafkan. Tapi yang menjadi masalah, sebagian kita berusaha untuk mencari berbagai macam kasus. Si fulan berzina, videonya tersebar, maka orang-orang ingin cari tahu. Ingin justru melihat wajah-wajah wanita pezina. Sudah disebarkan di berita, wanita ini berzina, maka ingin lihat lagi wajahnya. Padahal itu adalah hukuman tatkala di zaman Bani Israel. Seandainya seorang sadar bahwasanya dia sedang menjalankan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, azab dari Allah melihat wajah wanita pezina, maka dia berusaha meninggalkan hal tersebut. Tapi demikianlah fitnah yang terjadi di zaman sekarang ini. Maka seorang banyak-banyak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar terjauhkan dari melihat wajah-wajah wanita pezina, bukan malah semakin bersenang-senang untuk melihat wajah-wajah mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari seluruh fitnah, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي مولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقيموا الصلاة